Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Ilham Hidayat dengan nomor NPM 221506118 dari kelompok 3B. Di sini saya akan menjabarkan sedikit materi yang saya tangkap dari praktikum modul pertama, yakni kombinasi logika. Jadi, yang pertama adalah mengenai pengertian gerbang logika. Ya, jadi gerbang logika atau logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran yang logis. Jadi dalam gerbang logika itu inputnya dapat berupa satu atau lebih dari satu, namun akan menghasilkan sebuah sinyal output, yang mana output tersebut logis gitu ya, sesuai dengan inputnya dan gerbang logika yang digunakan. Kemudian gerbang logika itu beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yakni hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, yang mana 0 itu berarti false atau rendah dan 1 itu berarti true atau tinggi. Dan yang mana ini menggunakan teori aljabar boolean gitu ya. Lalu berikutnya terdapat gerbang logika dasar, yang mana gerbang logika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama gerbang logika dasar, yang kedua adalah gerbang logika universal. Pada gerbang logika dasar itu pertama ada gerbang OR, yang mana digambarkan atau dinotasikan seperti pada gambar ini, yang mana ada dua jalur input atau masukan dan kemudian akan menghasilkan satu output atau keluaran. Yang dinotasikan itu adalah X, A ditambah B. Apa sih kemudian gerbang OR itu? Nah, berdasarkan eh, tabel kebenaran ini, gerbang OR itu merupakan kondisi yang akan menghasilkan output di mana apabila terdapat satu input yang bernilai satu atau true dalam inputnya, itu akan menghasilkan output satu gitu. Jadi selama ada nilai satu dalam input, itu cuma ada satu input yang bernilai satu, itu hasilnya adalah true atau satu. Nah, sebaliknya jika semua inputnya adalah nol, maka output yang akan ditampilkan adalah nol atau false gitu. Berikutnya yang kedua ada gerbang gate, yang mana di sini lambangnya seperti ini ya, seperti setengah kapsul. Kemudian ada dua input seperti OR dan kemudian ada satu output gitu. Dinotasikan dengan perkalian, yakni X A dikali B. Dan mana dalam tabel kebenaran ini itu diketahui bahwa selama ada output 0 selama ada nilai 0 dalam inputnya, itu maka output yang akan dihasilkan adalah 0 atau false gitu. Dan sebaliknya jika ada semua inputnya bernilai satu atau true, maka outputnya barulah akan menghasilkan satu gitu ya. Seperti kebalikan dari OR itu. Kemudian yang ketiga, dalam gerbang logika dasar itu ada gerbang NOT, yang mana notasinya itu seperti segitiga dan kemudian ada lingkaran kecil di ujungnya atau di depannya, yang mana di sini di gerbang NOT itu cuma ada satu input atau satu jalur masuk dan kemudian dan akan menghasilkan satu output gitu ya. Nih, di bawahnya ada penjelasan. Setiap ada lingkaran kecil itu akan menunjukkan bahwa itu adalah inversi atau not. Jadi not itu bisa disebut juga sebagai inversi atau komplement gitu. Kemudian notasinya itu X sama dengan negasi A. Nah, dalam tabel kebenarannya itu output dari gerbang not akan eh, berbanding terbalik dengan input yang dimasukkan. Jadi misal eh, di sini inputnya 0, maka outputnya adalah satu. Dan apabila inputnya satu, maka outputnya adalah 0 gitu ya, kebalikannya. Kemudian yang kedua ada gerbang logika universal, yang mana ini merupakan bisa dibilang kombinasi-kombinasi dari gerbang eh, gerbang logika dasar ya. Jadi yang pertama ini ada gerbang NOR, yang mana di sini bisa dilihat di sini terdapat dua input, kemudian ada gerbang OR biasa, kemudian di ujungnya ada bulatan kecil atau inversi atau not gitu ya. Kan tadi di ujung gambar not itu ada segitiga, kemudian di ujungnya ada
bulatan kecil seperti itu. Kemudian notasinya atau bentuk aljabarnya adalah X merupakan A ditambah B dan dinegasikan gitu. Jadi yang pertama A ditambah B atau A and B kemudian dinegasikan. Nah, di sini di bawah ada bentuk terpisahnya, yang mana yang pertama ada OR. Tadi sebelum saya bilang ini N, maaf, sebenarnya OR. Kemudian di depannya ada gerbang NOT. Kemudian disatukan, fusion menjadi ini gitu ya. Kemudian dalam tabel tabel kebenarannya itu hasilnya merupakan inversi dari output OR. Jadi misal di sini contohnya pada baris pertama itu 0 dan 0, outputnya adalah 0. Apabila diinversikan atau dinotkan maka akan menjadi 1. Begitu pula yang ada di bawahnya gitu ya. Kemudian yang kedua ada gerbang NAND ya. Yang ini sama dengan gerbang OR, yang mana di sini ada gerbang AND, kemudian di ujungnya ada inversi atau bulatan kecil seperti ini. Kemudian terdapat dua input dan juga akan menghasilkan sebuah output gitu ya. Notasinya adalah X sama dengan A dikali B diinversikan gitu. Kemudian dalam tabel kebenarannya itu seperti OR tadi, ini merupakan negasi dari gerbang N, yang mana misalnya pada baris pertama 0 dikali 0 and 0 itu hasilnya adalah 0 karena dalam gerbang N itu setiap ada nilai 0 atau walaupun ada nilai 1, walaupun ada satu nilai yang bernilai 0 dalam inputnya, maka eh, output yang dihasilkan adalah 0. Sehingga apabila kita negasikan 0 adalah 1. Begitu juga dengan di bawahnya gitu ya. Oke, lalu berikutnya ada mengenai IC TTL, yang mana TTL adalah uh, logika transistor-transistor, yang mana diartikan sebagai desain logika digital di mana transistor bipolar bekerja pada pulsa arus searah gitu ya. Jadi IC itu sendiri pengertiannya bisa dibilang sirkuit integrasi yang memuat gerbang-gerbang ini, yang mana pertama pada gerbang N itu IC TTL-nya menggunakan tipe 7404, yang mana terdapat dua input dan ada 4 gerbang dalam yang bisa dimuat gitu ya, yang mana eh, di sini ada VCC dan GND, yang mana VCC itu sebagai pin-nya dan GND itu sebagai ground-nya. Ya, dan ada 14 input, ada 14 nilai di sini ya. Kemudian yang kedua ada gerbang OR, yang mana menggunakan tipe LCC 7432, yang mana sama kayak gerbang N, itu terdapat dua input dan ada 4 gerbang yang termuat gitu. Kemudian yang ketiga adalah gerbang NOT. Kemudian di sini menggunakan ICTTL tipe 7404, yang mana di sini terdapat 6 gerbang gitu ya, dengan satu input dan satu output gitu. Kemudian juga ada pada gerbang universal itu juga ada kayak misalnya gerbang NAND itu menggunakan ICTTL yang tipe 7400, dan kemudian IC eh, TTL untuk gerbang NOR itu menggunakan tipe 7402 gitu ya. Nah, sekian untuk materi yang didapat oleh saya dalam praktikum. Kemudian setelah ini akan menjelaskan mengenai rangkaian kombinasi yang ditugaskan untuk saya rangkai gitu ya. Oke, berikutnya di sini sudah ada rangkaian yang saya coba buat, yang mana di sini kita menggunakan 3 gerbang, yakni gerbang N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Kemudian ada 3 input di sini dan juga ada satu output. Lalu di mana kita bisa dapatin simbol-simbol ini? Di sini kita bisa carinya di eh, P di sini. Kemudian di keywordnya kita masukkan IC TTL-nya gerbang logika yang sesuai yang kita mau gitu. Jadi misal untuk gerbang logika
not, itu kita menggunakan, kita masukkan 7404 gitu ya. Di sini sudah ada. Jadi yang pertama kita gunakan 7404 yaitu 0, 7408 yaitu N, 7432 itu OR, kemudian logic prop di sini kita gunakan untuk output, dan kemudian logic state ini sebagai input gitu ya. Yang mana gimana cara rangkaian ini bekerja? Pertama, untuk input pertama akan masuk ke gerbang N yang atas dan yang tengah, kemudian uh, yang input kedua akan masuk ke gerbang N yang atas dan yang bawah, kemudian yang input ketiga akan masuk ke gerbang N yang tengah dan bawah gitu. Kemudian setelah itu uh, gerbang N, N yang atas dan yang bawah itu kita OR-kan di sini. Kemudian gerbang yang tengah dan yang bawah itu juga kita OR-kan. Kemudian hasil output kedua OR ini kita AND-kan. Setelah itu di note-kan gitu ya. Jadi misal ini sudah ada contohnya, misal 000 itu hasil outputnya 1, itu yang pertama di sini. 0 masuk ke sini dan ke sini, kemudian eh, di sini 0 masuk ke sini dan ke sini, kemudian 0 yang ini masuk ke sini dan ke sini. Sehingga di sini kan 00, di N kan itu hasilnya 0 gitu ya. Jadi di sini warna itu juga melambangkan nomor, biru itu artinya 0 dan merah itu artinya 1. Lalu di sini outputnya 0, di sini 0, di sini 0. Kemudian di kedua gerbang ini diorkan, 0, OR dari 0 dan 0 itu 0, kemudian di yang tengah dan bawah juga sama, OR dari 0 dan 0 itu juga 0. Kemudian hasilnya di N kan, 0 dan 0, itu hasilnya adalah 0, kemudian di note kan, hasilnya adalah 1. Gitu. Jadi di sini kita bisa ubah-ubah inputnya untuk mengetahui output yang akan dihasilkan. Misal 111 itu outputnya akan menjadi 0, kemudian 101 juga, dan 001 itu outputnya 1, seperti itu. Jadi sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.